Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, perkenalkan nama saya Rizkiyah, NIM saya 22344111001. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ditugaskan dalam mata kuliah strategi pembelajaran untuk menjelaskan strategi pembelajaran mengenai metode Jigsaw. Oke, sebelum saya mencontohkan atau menjelaskan metode Jigsaw itu, saya akan menjelaskan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian Jigsaw. Oke, yang pertama itu ada dari Husna DKK pada tahun 2013. Dia berpendapat bahwasannya pengertian Jigsaw sebagai suatu metode pembelajaran yang menitik beratkan proses belajar kepada kerja kelompok peserta didik yang dibagi dalam bentuk kelompok kecil. Oke, itu menurut pendapat Husna tahun 2013. Selanjutnya menurut pendapat Lee pada tahun 1993. Menurutnya, Jigsaw adalah suatu bentuk pembelajaran kooperatif yang diterpakan dengan membentuk peserta didik dalam kelompok kecil, yang biasanya terdiri atas 4 dan 6 siswa yang dibuat secara heterogen. Itu menurut pendapat Lee tahun 1993. Yang ketiga yaitu pendapat dari Rusman pada tahun 2008. Menurutnya, model pembelajaran Jigsaw adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi sehingga siswa secara langsung mampu untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dari materi yang telah dipelajari. Oke, selanjutnya ada dari pendapat Arens pada tahun 1997. Dia memberikan pendapat bahwasannya memberikan pemahaman model pembelajaran Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang membentuk beberapa anggota dalam satu kelompok siswa untuk bisa bertanggung jawab atas materi yang telah disampaikan. Yang kelima, pendapat dari Slavin pada tahun 2005. Menurutnya, model pembelajaran Jigsaw adalah jenis metode kooperatif yang paling fleksibel. Karena apa? Karena dapat diterapkan dalam jenjang pendidikan apapun. Yang keenam, menurut pendapat Zaini pada tahun 2008, memberikan pengertian Jigsaw sebagai strategi pembelajaran yang digunakan jika materi dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan dalam menyampaikannya tidak mengharuskan sistematis, sehingga dapat dikatakan bahwa kelebihan strategi ini ialah dapat melibatkan para siswa untuk belajar dan mengajarkan kepada siswa lain. Nah, yang terakhir, pendapat dari Sudrajat pada tahun 2008. Dia memberikan pengertian bahwa tipe pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah pembelajaran yang dilakukan dengan kelompok dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada kelompok lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penerapan metode pembelajaran Jigsaw ini, seorang guru harus memperhatikan latar belakang peserta didik sehingga mampu menjadi suatu bahan pelajaran yang lebih bermakna. Selain itu, peserta didik juga
diinstruksikan untuk bisa bekerja sama dalam mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang dimilikinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembelajaran mengenai metode Jigsaw. Pembelajaran dengan metode Jigsaw ini diawali dengan pengenalan topik yang akan dibahas oleh guru. Guru bisa menuliskan topik yang akan dipelajari pada papan tulis atau whiteboard. Penayangan bisa juga mengenai penayangan PowerPoint dan sebagainya. Guru menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka ketahui mengenai topik yang akan dibahas. Kegiatan sumbang saran ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata atau struktur kognitif peserta didik agar lebih siap menghadapi kegiatan pelajaran yang baru. Oke, selanjutnya guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok lebih kecil. Jumlah kelompok bergantung pada jumlah konsep yang terdapat pada topik yang dipelajari. Semisal, topik yang disajikan adalah metode penelitian sejarah. Karena topik ini terdiri dari konsep heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, maka kelompok terbagi menjadi 4. Jika dalam satu kelas ada 40 orang, maka setiap kelompok beranggotakan 10 orang. 4 kelompok itu adalah kelompok heuristik, kelompok kritik, kelompok interpretasi, dan kelompok historiografi. Kelompok-kelompok itu disebut sebagai home teams atau kelompok asal. Setelah kelompok asal terbentuk, guru membagikan materi tekstual kepada tiap-tiap kelompok. Setiap orang dalam setiap kelompok bertanggung jawab mempelajari materi tekstual yang diterimanya dari guru. Kelompok heuristik akan menerima materi tekstual dan guru tentang heuristik. Tiap orang dalam kelompok heuristik memiliki tanggung jawab mengkaji secara mendalam konsep tersebut. Demikian pula kelompok kritik. Tiap-tiap orang dalam kelompok itu mendalami konsep kritik. Demikian seterusnya. Sesi berikutnya membentuk expert teams atau kelompok ahli. Jumlah kelompok ahli tetap 4. Setiap kelompok ahli mempunyai 10 anggota yang berasal dari masing-masing kelompok asal. Karena jumlah anggota setiap kelompok asal adalah 10 orang, maka aturlah sedemikian rupa terpenting adalah di setiap kelompok ahli ada anggota dari kelompok asal yang berbeda-beda tersebut. Dalam satu kelompok ahli ada anggota dari kelompok heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Setelah terbentuk kelompok ahli, berikan kesempatan kepada mereka berdiskusi. Melalui diskusi di kelompok ahli, diharapkan mereka memahami topik metode penelitian sejarah sebagai pengetahuan yang
utuh, yaitu merupakan pengetahuan struktur yang mengintegrasikan hubungan antar konsep heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Setelah diskusi di kelompok ini selesai, selanjutnya mereka kembali ke kelompok asal. Artinya, anggota-anggota yang berasal dari kelompok heuristik berkumpul kembali ke kelompoknya, yaitu kelompok heuristik. Dan seterusnya, setelah mereka kembali ke kelompok asal, berikan kesempatan kepada mereka berdiskusi. Kegiatan ini merupakan refleksi terhadap pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari hasil berdiskusi di kelompok ahli. Sebelum pembelajaran diakhiri, diskusi dengan seluruh kelas perlu dilakukan. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan memberikan review terhadap topik yang telah dipelajari. Jadi, kesimpulannya, jika di dalam suatu kelas itu terdiri dari 40 siswa, maka bagilah berdasarkan topik yang akan dibahas. Semisal itu ada 4 topik yang akan dibahas, maka dari 40 siswa tersebut kita bagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing berarti terdiri dari 10 siswa. Nah, jika sudah terbentuk kelompok, maka ambil dari setiap kelompok dan masing-masing diwakili dan membentuk kelompok baru. Kita sebut saja sebagai kelompok ahli. Nah, di dalam kelompok ahli ini mereka mendiskusikan mengenai materi-materi mereka, memaparkan materi-materi mereka, dan setelah itu mereka akan kembali ke kelompok masing-masing dengan menjelaskan apa yang barusan didiskusikan kepada kelompoknya. Jadi itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi